Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, salam sehat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai orang-orang yang diciptakan bagi Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah Tuhan Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum ketimbang seorang kaya memasuki kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Apakah salah menjadi orang kaya? Sebenarnya saudara, tidak salah menjadi orang kaya. Itu menjadi pengembangan diri seseorang melalui talenta, melalui kemampuan, melalui profesionalisme yang ia miliki, melalui pendidikan yang telah ia capai. Yang salah adalah ketika kekayaan itu mengurung seseorang, menjadikan seseorang menjadi hidup dalam kedagingannya yang telah mengikatkan diri kepada kekayaan itu. Sehingga benar perkataan yang berkata, di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu berada. Seandainya kita memiliki kekayaan yang banyak di dunia ini, maka hati pikiran kita hanya melulu tertuju kepada kekayaan kita. Sehingga seandainya kekayaan menggantikan posisi Tuhan, bukankah itu menjadi keberhalaan? Kebanyakan orang berpikir bahwa keberhalaan itu hanya bersifat kebendaan. Orang tidak pernah melihat bahwa keberhalaan itu juga adalah sifat. Ketika ada sifat dalam diri manusia menggantikan Allah dengan apa yang ia miliki, sebenarnya keberhalaan sedang memihak pada dirinya. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pasca kondisi. Jika dikatakan pasca kondisi, berarti semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Hanya kerajaan Allah yang tidak akan pernah lenyap, dan sebenarnya kita dipersiapkan untuk itu. Sehingga saudara yang terkasih, ketika saudara memiliki kekayaan, maka orientasikanlah Allah di dalamnya. Jangan kekayaan itu menguasai diri saudara, mengubah sikap saudara, mengubah sifat saudara dan karakter saudara. Sinarilah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kekayaan itu menjadi bagian tanggung jawab saudara untuk memuliakan Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, meskipun kita kaya atau miskin, hal itu tidak mempengaruhi kita untuk lebih memuliakan Tuhan lebih tinggi lagi sebagai tujuan hidup kita sebagai orang yang beriman. Gumulilah firman hari ini. Pada akhirnya semuanya akan lenyap. Apakah saudara akan ikut lenyap dengan kekayaan itu? Maka tentukanlah hidup saudara melalui tuntunan Roh Kudus, mengambil prinsip yang lebih utama dari yang utama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah menuntun kami, sehingga kami tidak sama dengan dunia ini, tidak mencintai dan tidak terikat dengan dunia. Mampukan kami Tuhan untuk mempergunakan apa yang Tuhan telah beri kepada kami, baik itu kekayaan, baik itu waktu, maupun kesempatan, sehingga segala sesuatunya kami pergunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan-Mu saja. Dan ampunkan kami Bapa dalam segala hal, kekurangan dan kelemahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.